Welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Di chapter 929, anggota CP0 terlihat ada di Wano. Mereka menemui Orochi untuk membicarakan tentang impor senjata dari negeri itu. Sebelumnya pemerintah dunia mendapatkan senjata dari Wano melalui perantara Doflamingo. Tapi setelah Dovi dikalahkan, mereka pun memilih datang langsung ke negeri Wano. Tapi di sini Orochi tak memuluskan rencana impor senjata tersebut. Shogun Wano itu merasa ada di atas angin, sehingga meminta bayaran yang tak masuk akal, yaitu Dr. Vegapunk. Hal itu pun tak bisa dipenuhi oleh CP0, dan negosiasi mereka saat itu gagal total. Kemudian di chapter 956, identitas asli di Asterix terungkap, bahwa dia adalah kapten dari pasukan khusus Sword. Nah, ketika itu Drix ternyata cukup terkejut dengan hadirnya CP0 di Wano, karena tentu sudah menjadi pengetahuan umum jika Wano tak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Koby pun sama terkejutnya dengan Drix ketika mendengar informasi tersebut. Lalu di chapter 957, Akainu menegaskan jika Angkatan Laut tak akan mengirimkan pasukan ke Wano karena Wano tak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Terlebih lagi saat ini Angkatan Laut sedang sibuk sekali untuk mengatasi berbagai gejolak yang ada. Namun masih di chapter yang sama, Sengoku mengatakan jika Wano adalah faktor utama dari semua kekacauan ini, dan rasanya hal itu terlalu aneh jika disebut sebagai kebetulan. Hubungan ketiga informasi dari ketiga chapter itu sekilas terlihat rumit dan membingungkan, tapi sebenarnya ada sebuah benang merah yang bisa kita ambil, yang menunjukkan bahwa sebenarnya Akainu punya sebuah rencana besar untuk negeri Wano. Tapi karena Wano tak berafiliasi dengan pemerintah dunia, maka Fleet Admiral itu tak bisa bertindak secara terbuka. Semuanya berawal dari tujuan terbentuknya pasukan Sword dan siapa yang membentuknya. Banyak yang menduga jika Sword dibentuk oleh Wakil Admiral Maki Digab, karena dia adalah seorang legenda hidup yang dikenal sebagai pahlawan Angkatan Laut. Lalu fakta bahwa Koby yang merupakan murid Gap adalah salah satu anggota Sword turut menguatkan dugaan itu. Tapi jika dicermati lagi, hal itu kurang masuk akal, karena Angkatan Laut adalah institusi resmi yang memiliki aturan baku, sehingga siapapun harus bergerak sesuai aturan tersebut, termasuk pasukan khusus Sword. Yang berarti Sword harusnya dibentuk oleh Sengoku ketika menjabat sebagai Fleet Admiral. Lalu setelah pensiun, kepengurusan Sword diteruskan oleh Fleet Admiral selanjutnya, yaitu Akainu. Nah, sampai di sini kami melihat jika Akainu sebenarnya ingin ikut campur dengan negeri Wano, tapi hal itu tak boleh diketahui secara terbuka, bahkan oleh pemerintah dunia. Karena itulah dia memerintahkan Drix sebagai Kapten Sword untuk menjalankan misi di negeri Wano. Jika dicermati lagi, berdasarkan chapter 929 dan chapter 956, pemerintah dunia dan Angkatan Laut sama-sama bertindak secara rahasia terkait masalah negeri Wano ini. Karena CP0 datang ke Wano tanpa sepengetahuan Angkatan Laut, dan Sword menyusup ke Wano juga tanpa sepengetahuan pemerintah dunia. Lalu jika melihat perkembangan situasi saat ini, kemungkinan besar Akainu akan mengirimkan orang lain untuk membantu di Asterix. Karena aliansi Big Mom dan Kaido sepertinya menjadi kejutan yang tak diperhitungkan sebelumnya. Lalu kira-kira siapa yang akan dikirim oleh Akainu? Dugaan kami mengarah kepada seorang karakter kuat yang bahkan bisa bertaruh seimbang dengan seorang Yonko. Dia adalah Aokiji. Untuk melihat skema pemberian tugas kepada Aokiji, kita harus melihat skema masuknya Drix ke dalam bajak laut Kaido. Sosok di Asterix yang sebenarnya adalah kapten dari pasukan khusus Sword tentu mengejutkan kita. Angkatan Laut membangun sosok Drix menjadi seorang bajak laut pemula yang terkenal, bahkan menjadi salah satu supernova yang memiliki harga buronan di atas 100 juta berry. Lalu sebuah drama pertarungan antara Kizaru dan Drix pun tersaji di Kepulauan Sabodi, sehingga rekan-rekan bajak laut sesama supernova menganggap Drix benar-benar menjadi seorang bajak laut sungguhan. Nah, lalu pernahkah kita berpikir jika pertarungan antara Akainu dan Aokiji di Pang Hazard adalah sesuatu yang sama
dengan pertarungan antara Kizaru dan Drix di Kepulauan Sabodi, yang bertujuan untuk membuat sosok Aokiji menjadi musuh dari Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Tapi Kamishi tak menganggap pertarungan itu sebagai 100% drama untuk menjadikan Aokiji sebagai anggota SWORD, karena Aokiji harus membayar mahal dengan mengorbankan salah satu kakinya. Menurut kami awalnya pertarungan itu benar-benar bertujuan untuk menentukan siapa Fleet Admiral selanjutnya. Tapi karena ada pertimbangan lain, maka dimulailah sebuah rencana yang dilatar belakangi hasil dari pertarungan tersebut, yaitu rencana besar untuk menyusup ke tubuh bajak laut Kurohige yang selama 2 tahun terakhir mencapai kemajuan yang sangat pesat. Jika kita amati pencapaian Kurohige selama 2 tahun ini sangat luar biasa. Selain bisa mencapai gelar Yonko, dia juga bisa menguasai bekas-bekas wilayah kekuasaan Shirohige. Jadi dibutuhkan seorang agen khusus yang memiliki kekuatan besar serta latar belakang yang kuat untuk bisa menyusup ke tubuh bajak laut Kurohige agar perkembangan bajak laut itu bisa diawasi. Akhirnya sosok Aokiji lah yang mendapatkan tugas itu, karena selain kuat, Aokiji juga punya latar belakang pertarungan dengan Akainu yang akan membuat Kurohige mempercayainya. Lalu di chapter 793, Akainu kembali memperkuat karakter Aokiji sebagai seorang pengkhianat di hadapan Gorosei. Jadi kami simpulkan jika Gorosei dan pemerintah dunia tak tahu tentang keberadaan pasukan SWORD di Wano. Nah, sampai di sini akan ada skema menarik tentang kedatangan Aokiji ke Wano yang dikira akan mewakili bajak laut Kurohige, padahal sebenarnya Aokiji datang atas nama SWORD. Di chapter 956, Kurohige terlihat akan segera bergerak untuk mengambil sesuatu dari Angkatan Laut. Besar kemungkinan dia akan menuju ke Mariejoa. Tapi tentu Kurohige tak akan melewatkan insiden yang terjadi di Wano begitu saja, karena di chapter 925 jelas terlihat dia sedang memantau situasi yang ada di Wano. Jadi menurut kami langkah terbaik adalah untuk membagi tugas, di mana Kurohige dan pasukan utamanya bergerak kepada Angkatan Laut, dan dia menugaskan Aokiji untuk bergerak ke negeri Wano. Nah, kehadiran Aokiji di Wano ini menurut kami adalah hal yang sangat penting, karena bisa membantu pasukan aliansi untuk melawan Big Mom dan Kaido. Lalu selain datangnya Aokiji atas nama SWORD, kami rasa pemerintah dunia juga akan menugaskan CP0 terbaik mereka untuk datang ke Wano. Dan nama anggota CP0 yang cocok untuk misi ini kami rasa adalah Rob Lucci. Karena selain kuat, Lucci juga merupakan sosok pengguna buah Zoan yang tentu akan cocok dengan pertempuran di Wano Kuni. Lalu dengan datangnya CP0 ini, selain bisa memantau situasi panas yang ada di Wano, kami rasa mereka juga akan diberi tugas untuk mengambil persenjataan yang gagal mereka dapatkan dari Orochi. Oke, itu adalah teori dan prediksi kami yang menyatakan bahwa anggota SWORD terkuat dan CP0 akan datang ke negeri Wano. Jika ada tambahan, kritik, dan saran, bisa disampaikan di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!